Halo, terima kasih ya telah mengklik video ini. Sekarang aku akan mengulang cerita yang berjudul Wedding Agreement yang udah aku ceritain di video sebelumnya. Film ini diawali dengan Biantara Wijaksana menikahi Bentari Hapsari karena dijodohkan orang tuanya. Kemudian Bian membuat perjanjian ke Tari. Bian nikah sama Tari cuma 1 tahun, habis itu cerai. Di perjanjian itu, Tari dipersilahkan keluar tanpa izin atau melakukan apapun yang dia suka dan mengurus keperluannya sendiri. Bian juga begitu. Karena Bian udah punya tunangan namanya Tiara. Lantai atas ruangan pribadi Bian, Tari dilarang naik ke atas. Dan di bawah ruangan Tari. Tapi Tari nggak setuju tuh. Namun Bian bilang, jika kamu tidak setuju, silakan gugat cerai. Ketika pembantunya sakit, Tari memasak untuk Bian. Bian bilang dia tidak akan pernah makan masakan Tari. Tari juga mencucikan handuk Bian. Bian bilang lain kali panggil aja cleaning service online. Dia nggak mau utang budi ke Tari. Akhirnya Tari curhat ke Ami. Ami ini sahabatnya Tari. Dia suka main skateboard dan tidak punya sosial media. Dan Bian mengajari pacarnya membawa mobil. Tiba-tiba mamanya nelpon, nyuruh Bian membawa Tari ke ulang tahun papanya. Mereka gandengan tangan dan bermesraan di sana, pura-pura bahagia gitu. Karena Aldi sepupu Bian datang, Bian menginjak kaki Tari. Dia minta izin pulang duluan ke orang tuanya, karena Tari nggak enak badan. Di dalam mobil, Bian bilang ke Tari, dia tuh nggak suka Aldi, karena Aldi mengetahui hubungannya dengan Tiara. Namun Tari minta hadiah karena udah pura-pura bahagia. Dia meminta Bian menemaninya belanja bulanan. Habis itu Tari ingin makan sushi. Setelah lama menunggu, Bian nelpon suruh Tari pulang sendirian karena Tiara pacarnya menabrak mobil orang. Pulangnya Tari menunggu Bian dan membahas tentang perjanjian mereka, yaitu Bian dilarang bertemu pacarnya di depan umum. Pagi harinya Bian setuju dengan perjanjian itu. Dan Tari bilang apabila Bian melanggar perjanjian itu, Tari akan minta kompensasi. Saat itu Tari bilang Pak D dan Budenya akan datang. Namun Bian bilang dia titip salam aja ke mereka. Pas keluar, Pak D dan Bude datang. Mereka akan menginap di sana. Jadi Bian gak jadi pergi deh. Ketika Tari sedang ngobrol dengan Bude, Bian suruh Tari ke atas untuk diskusi. Tari pun menyadari, barang-barangnya kan ada di bawah. Kalau Pak D dan Bude lihat barang-barangnya di bawah, mereka akan ketahuan kalau mereka itu tidur berpisah. Bian pun membawa barang-barang Tari ke atas secara diam-diam. Ketika makan bersama, Bian bilang masakan Tari enak. Tari pun tersenyum, karena itu pertama kalinya Bian makan masakannya. Di dalam kamar, Bude menceritakan kalau Pak D dan Bude nikah karena dijodohkan. Mereka awal mulanya tidur berpisah. Di sisi lain, Pak D cerita ke Bian bahwa orang tua Tari meninggal dunia pas tabrakan mobil ketika Tari masih SMP. Malam harinya, Tari tidur satu ranjang dengan Bian. Ketika subuh, Bian sholat ke masjid dengan Pak D. Pas Pak D dan Bude pulang, Bian bilang ke Tari bahwa mereka satu sama. Tari udah pura-pura di ulang tahun papanya, dan dia pura-pura ke Pak D dan Bude. Ketika seminar, Tari melamun saat dipanggil Ami. Kemudian Ami menegurnya. Selesai seminar, Ami bilang ke Tari, ini gara-gara suami lo lagi. Ami kesal dong. Tiba-tiba Aldi sepupu Bian datang. Bian pulang kerja, lalu jatuh karena sedang sakit. Tari bantu mama Bian sampai ke dalam kamar. Dia pun bantu Bian duduk buat ganti baju. Tari mengompres Bian dan memberi Bian air minum. Dia sampai ketiduran. Tari ini juga buatkan Bian bubur dan minuman. Dia juga menyiapkan Bian makan bubur. Ketika sedang bantu asistennya, bel berbunyi. Tari membuka pintu. Ternyata itu adalah Tiara pacar Bian. Dia ingin bertemu dengan Bian. Saat itu Tari sedih dan menyuruh pembantunya bilang bahwa ada tamu Bian di bawah. Bian dan Tiara berpelukan. Tiba-tiba pembantunya kaget.
dan menjatuhkan gelas. Ya, karena Bian dan Tiara berpelukan. Pembantunya kayak gak suka Tiara. Itu dibuktikan saat dia beri Tiara air minum. Setelah seharian, Tari baru pulang. Bian tanya, "Kamu dari mana aja?" Tari bilang, "Itu bukan urusanmu. Karena aku tidak perlu izin untuk melakukan sesuatu. Itu kan perjanjiannya." Namun Bian bilang, Tiara datang ke rumah karena tahu dia sedang lagi sakit. Tari jawab, dia tidak peduli dan terserah Bian mau bertemu dia, tapi jangan di saat dia sedang berada di rumah. Pagi harinya, Tari ingin seminar ke Bandung, tapi Bian lupa WhatsApp Tari buat bilang sekarang ada arisan keluarga. Bian pun tidak mengizinkan Tari pergi, karena menurut dia mobil Tari tidak layak. Namun Tari bilang, takut ya ketahuan orang tuamu kalau pernikahan kita bermasalah. Lalu Tari tetap pergi dan meninggalkan Bian. Di perjalanan mulai ada masalah. Tol nggak terbuka, akhirnya Tari terpaksa pinjam kartu tol. Di perjalanan tiba-tiba ban mobilnya bocor. Depan mobilnya juga mengeluarkan asap. Tari bilang, "Gini nih, kalau pergi nggak izin suami." Bian pergi arisan keluarga sendirian. Lalu Aldi sepupunya bilang, "Tari jadi ke Bandung." Kemudian keluarganya juga datang, tanya Tari di mana. Adiknya menerka, "Pernikahannya sudah ada lampu kuning ya, alias siap-siap." Tari tiba-tiba datang bawa bingkisan. Aldi kaget, Bian senang. Kemudian Bian menggenggam tangan Tari masuk ke dalam. Pagi harinya Bian kaget sekaligus senang melihat Tari pertama kalinya tanpa hijab. Bian bilang Tari cantik. Di pagi itu, Tari minta kompensasi ke Bian karena Tiara datang ke rumah waktu itu. Ya, rumah mereka kan tempat umum. Tari minta Bian temani dia jalan-jalan. Mereka berdua sangat bahagia. Mereka pun ngobrol. Bian pun menceritakan awal mula kenalan dengan Tiara. Dan Tari bilang waktunya tinggal sedikit. Kita nikmati aja sisa waktu ini. Semenjak itu mereka saling jalan, makan, dan habiskan waktu bersama. Bian juga menemani Tari berbelanja. Kemudian Bian izin sebentar buat beli sepatu. Tiara menemui Tari. Dia ingin bicara sebentar dengan Tari. Namun Tari marah-marah sehingga Tiara pergi. Besoknya Tari seminar. Setelah selesai, Aldi bertepuk tangan ke Tari dan bermaksud ingin belajar bisnis dengan Tari. Tiba-tiba Bian datang jemput Tari, menggenggam tangan Tari dan mereka pergi meninggalkan Aldi. Di dalam mobil, ternyata Bian cemburu ke Tari karena Aldi mendekati Tari. Ketika pulang kerja, Bian melihat motor Aldi di rumahnya. Lalu Aldi permisi pulang. Kemudian Bian tanya-tanya Tari dan menuduh Tari melakukan yang tidak-tidak saat dia tidak ada di rumah. Tari menjawab, "Jika kamu menemui wanita lain saat istrimu ada di rumah, bukan berarti aku melakukan hal yang sama. Aku tidak serendah itu." Lalu memberi bingkisan yang dibawa Aldi ke Bian. Malam harinya, Tari ingin siap-siap nonton dengan Ami. Namun, Bian ajak Tari nonton di rumah dengannya, sambil makan soto. Sampai ada film yang adegannya Tari tutup mata, dan Bian bilang, "Emang belum pernah?" Tari jawab, "Dia kan udah pakai hijab, jadi mana mungkin pacaran atau melakukan gitu-gituan." Bian tersenyum dan bilang, "Jangan-jangan pegangan tangan waktu itu pegangan tangan pertama kamu ya?" Lalu Tari bilang, Udah, aku mau tidur." Tapi Bian menggenggam tangan Tari dan mereka masuk ke dalam kamar Bian. Di dalam kamar, Tari bilang dia lapar. Lalu Bian buatkan Tari mie instan. Ketika nonton, ada adegan cowok mengejar ceweknya di airport. Lalu Tari tanya ke Bian, "Menurut kamu mereka berdua bertemu?" Bian bilang mereka akan bertemu lagi. Karena alur cerita dari film yang bertema unsur komedi dan percintaan, tokoh utamanya akan menemukan cintanya. Tiba-tiba Tiara nelpon. Dia bilang dia kecelakaan menabrak motor orang. Di rumah sakit, Tari melihat Bian berpelukan dengan Tiara. Tari nangis dan pulang duluan. Di rumah, Tari bilang ke Bian,
dia akan pergi untuk sementara waktu. Dia bilang dia sudah mencintai Bian, entah dari ijab kabul atau saat pertama kali Bian gandeng tangan Tari. Dia akan pergi sampai Bian jawab pilih dia atau wanita itu. Mereka saling galau, lalu Bian menyadari dia mencintai Tari. Kemudian memasang cincinnya kembali. Dia juga menanyakan kabar Tari dan bilang dia rindu dengan soto buatan Tari. Di rumah sakit, Bian bilang ke Tari, dia mencintai Tari dan dia tidak bisa menceraikan Tari, lalu pergi meninggalkan Tiara. Kemudian Tari dinasehati oleh Pak D dan Bu D bahwa lari dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah itu harus dihadapi. Di sisi lain, Bian lagi tiduran, lalu terdengar bel yang berbunyi. Dia pikir itu Tari. Dia berlari membuka pintu, tapi itu Tiara. Tiara bilang dia tidak akan menikah dengan Bian, tapi dia akan menikah dengan Aldi karena Aldi diam-diam menyukai Tiara semenjak kuliah. Tari pun pulang dan melihat Bian dengan Tiara sedang berpelukan. Tari masuk ke dalam mobil dan Bian mengejar. Tapi Tari tetap meninggalkan Bian sambil menangis. Bian kelihatan kesal. Besoknya Bian cari Ami. Bian tanya ke Ami, di mana Tari berada? Ami bilang, Tari ke airport mau ajuin surat cerai mereka. Di perjalanan jalan macet, Bian keluar dari mobil dan berlari ke airport untuk kejar Tari istrinya. Dia naik kereta sambil galau. Kemudian dia ingat ucapan Tari, yaitu apabila mereka berpisah nanti, Tari akan angkat tangannya dan berdoa, karena Tuhan malu menolak permintaan hambanya yang tulus. Selesai doa, Bian melihat Tari dan akhirnya mereka berpelukan. Di akhir cerita, Tiara nikah dengan Aldi sepupunya Bian dan happy ending. Nah, bagaimana menurutmu cerita ini? Seru atau menyedihkan? Terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai, dan tunggu videoku selanjutnya dengan subscribe dan aktifkan loncengnya. Bye, see you.